La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahib. Begini, jujur saja saya melihat teman-teman sekitar saya ini jarang orang yang minta petunjuk sama Allah. Paling minta petunjuk sama atasannya, betul nggak? Atau sama kiainya. Jadi Allah dari dulu menganjurkan kepada manusia ini selalu minta petunjuk sama Allah. Ihdinas siratal mustaqim, minta diberi petunjuk oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Tetapi nyatanya apa saja manusia jarang minta restu sama Allah, minta petunjuk, minta izin, gak pernah kok. Kertak aja. Ada di sini ya yang mau nanam terong istikharah dulu, ada nggak? Ada yang mau bikin rumah istikharah dulu? Nggak ada. Hanya satu dia betul dia. Ketika mau kawin baru istikharah. Jadi istikharah itu gunanya satu, kalau mau kawin. Selain itu nggak usah istikharah lagi. Nah, itulah makanya. Jadi petunjuk Allah sendiri perlu diwaspadai. Jangan-jangan kita sudah minta istikharah, setelah dijawab oleh Allah ternyata ada penyangkalan dalam diri kita. Moal gitu, kenapa jadi begitu? Itu seringkali dijawab tapi kita menyangkal, kenapa harus begitu? Nah, ini penyakitnya nantinya, yang bukan hanya sekedar minta petunjuk saja, tapi yang diwaspadai adalah jangan memunculkan penyangkalan dalam diri kita ini. Allah sudah kasih tahu, ini orang nih penipu. Sudah sebetulnya, jangan. Tapi kan dia kan kenal saya sudah 5 tahun, bayangkan. Dan dulu pernah pinjam uang 100.000 dibayar, utang 10 juta dibayar, ya kan? Sudah makan bareng, tidur bareng, masa masih kurang yakin juga? Petunjuk Allah diabaikan, terus dikasih uang, kan gitu. 1 miliar, ya bang pak, bang, assalamualaikum, ketipu lagi. Dan itu yang paling menyakitkan adalah ketika kita ditipu oleh orang yang telah kita berikan kepercayaan besar itu. Betul nggak? Orang mah nggak ada masalah. Aduh, sakitnya bukan main. Ya Allah, orang itu gimana? Dulu istrinya dioperasi kita bantu, anak selalu kita bantu, kok tega? Itu terjadi di antara kita. Ya, dan saya sendiri juga bukan katanya, saya yang mengalaminya. Saya bilang penyangkalan itu bukan orang lain, saya juga pernah melakukannya, menyangkal semacam itu. Logika yang berjalan. Nah, makanya kepada siapa kita berkonsultasi dalam hal meminta restu itu bukan dengan logika kita, tapi dengan rasa kita ini. Karena ini rasa berbeda, hati dan akal berbeda. Kalau kita konsultasinya setelah dapat petunjuk Allah lalu dikonsultasikan dengan logika, nggak jadi benar. Yang berjalan logika kita. Sampai-sampai begini, sudah itu begitu. Sampai-sampai kita sendiri orang mengatakan bahwa Anda ini salah. Ini dalilnya, ini buktinya. Ya udah. Tapi akhirnya dikonsultasikan dengan logika. Apa yang terjadi? Logikamu itu tidak mungkin akan mengakui kesalahanmu. Karena logikamu adalah pengacara. Paling-paling memberikan advokasi. Bagaimana supaya Anda tidak disalahkan orang. Betul nggak? Yang mengakui kita salah adalah rasa kita, hati kita mengatakan aku salah. Itu persoalannya. Jadi nanti akhirnya di situ adalah tindak lanjutnya bukan hanya sekedar minta petunjuk Allah saja. Setelah dikasih petunjuk dilaksanakan dengan tulus ikhlas. Wa idza azamta fatawakkal 'alallah.
atau Anda Anda mau konsultasikan dulu dengan logika Anda. Disitulah hambatannya bahwa tidak semua petunjuk Allah itu diterima, tapi ternyata penyangkalan. Ini berulang kali sehari-hari. Kita sering kali punten ini mau berangkat suatu, saya merasakan gitu, ini orangnya nggak ada di rumah, tapi logika bilang ya coba aja lah, ya nggak ada. Iya, kadang-kadang Allah memberikan petunjuk dengan isyarat-isyarat alami yang disebut dengan firasat, ya kan gitu, dengan gejala alami. Itu semuanya sebetulnya cuman kitanya double, nggak pernah memperhatikan gitu. Punten ini bukan mitos, ini hanya pengertian saya. Seringkali saya bertujuan ke rumah seseorang, tiba-tiba ada kucing nyabrang tengah jalan, balik lagi, wis nggak bakal ada orangnya. Iya, ada maknanya. Kalau dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, itu di tengah jalan balik lagi, ada yang ngedeprok, akhirnya kita melangkahi kucing itu semua gejala angin, suara, bunyi anjing, ayam berkokok. Itu sebetulnya kalau bagi orang namanya firasat itu benar sebenarnya mah. Cuman kita kadang-kadang menyangkal, itu persoalannya. Kalau malam hari ada ayam berkokok, ada artinya enggak? Apa ya? Ada perawan. Kalau ada anjing bukan menggonggong, menyalak, itu biasanya pertanda akan ada wabah. Sebetulnya karena sensor yang ada pada binatang itu lebih tajam dari kita, ya. Burung itu lebih cepat menangkap adanya gejala gunung meletus, dia pada kabur semua itu. Manusianya bodoh, nggak paham, dia aja tidur, ya pada roboh semuanya rumahnya kan gitu. Ya, anjing itu bisa mengendus dalam jarak sekian kilometer, dia mengendus. Itu. Jadi dia punya sensor aroma. Nah, gelombang aroma ini sedang dipelajari dari melalui hidung anjing yang sangat sensitif. Anjing itu kalau ada maling masuk, bawa anjing herder itu terus suruh mengendus semuanya, bekas sandalnya kayak gitu. Nah, itu ditangkap aromanya, terus bawa. Nah, begitu maling itu aromanya sama, langsung dia sedap. Nah, itu gelombang aroma itu menjadi hal yang sedang dalam penelitian. Nanti di rumah saya ada sensor aroma, ya. Sekalipun saya tidak ketemu dengan tamu itu, ini Pak Ilyas nih. Karena ada wangurnya, ada bau amisnya gitu. Aroma kita semua berbeda. Semua orang punya aroma. Jadi bukan sidik jari, tapi sekarang juga ada sidik aroma. Tidak bisa dibohongi. Nah, itu semuanya. Dan inilah yang dulu dikatakan mitos-mitos ternyata menjadi teknologi sekarang. Percaya nggak? Itu jangan dulu mengatakan tidak percaya, lebih baik diendapkan saja, tunggu buktinya. Itu adab sopan santun kita beragama. Jangan terburu menolak, jangan terburu menerima. Silakan buktikan saja dulu. Kalau ternyata betul, ya selesai. Jadi namanya paradigma itu kalau sudah diuji coba menjadi paradigma eksperimentalis, ya harus percaya dong. Kalau tidak ya terlalu dungu namanya. Kalau dungu tuh kakaknya goblok. Dikit gitu. Udah diuji coba berulang-ulang masih nggak percaya juga. Saya kira seperti itu. Jadi untuk mengetahui petunjuk Allah bagaimana, sebetulnya Allah menjawab bisa melalui mimpi, bisa melalui ilham, melalui intuisi, melalui segala macam itu semuanya. Tetapi itu semuanya itu tidak bisa oleh semua orang. Kalau orang tidak punya sensitivitas yang dalam itu, percaya nggak? Jadi bagaimana membangun sensitivitas kita macam itu, yaitu dengan muadhabah,
dengan mulazamah, dengan mujahadah dan sebagainya. Innal ladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita sudah sering bermujahadah, maka tidak usah kita minta lagi, Allah akan menjemput kita dan akan mengirimi kita dengan petunjuk itu. Innal ladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah akan berikan petunjuknya kepada kita, bukan satu tapi berbagai macam alternatif yang bisa kita lakukan. Sabilun jamannya subulun, itu persoalannya. Jadi kalau kita memang lagi banyak dosa, istikharah, ini jodoh saya bagus apa tidak, sudah sholat istikharah 3 bulan nggak ada jawaban. Pernah nggak begitu? Nah makanya sebelum istikharah dimulai dulu dengan membersihkan jiwa kita, banyak bertobat dulu, puasa dulu, supaya sebab kalau kacanya itu tidak bersih, apapun yang lewat tidak bisa terbaca, paham nggak? Betul nggak? Buruk jadinya itu. Oke, kira-kira begitu. Ini spiritual ya, karena nanti nggak habis-habis kalau sama. Jadi gitu ajalah, mudah-mudahan sekalian, mudah ada manfaatnya. Apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Maka sarang-sarang bismillahirrahmanirrahim. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.